Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video tentang hasil proyek UTS sensor dan transducer kami, yang dimana kami membuat sistem parkir. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Ocha Ardinda. Saya Elgar Ginting. Saya Tunggul Joshua Marpaung. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk penghubungan di tiap-tiap komponennya akan dijelaskan oleh Elgar Ginting. Baik, di sini kita memiliki sebuah breadboard, Arduino, LCD, dan sensor. Di mana di breadboard ini memiliki kutub positif dan kutub negatif. Di mana kutub positif ini untuk arus dan kutub negatif itu untuk sambungan GND nantinya. Jadi di breadboard positif itu terhubung ke 5 volt yang ada di Arduino, di mana di minus di breadboard terhubung ke GND yang ada di Arduino. Lalu kita memiliki yang namanya buzzer, di mana buzzer ini juga memiliki kutub negatif dan kutub positif. Untuk penempatannya, buzzer ini terserah di mana saja di bagian breadboard. Lalu di bagian positif di buzzer ini terhubung ke pin-pin digital yang ada di Arduino, di mana di sini buzzer kami terhubung ke pin nomor 8 yang ada di Arduino. Lalu yang di minus buzzer selalu terhubung ke negatif yang ada di GND Arduino. Jadi mau dimanapun dia nanti buzzer ini, dia selalu terhubung ke minus yang ada di GND. Lalu kami memiliki yang namanya sensor ultrasonic HC-SR04, di mana di bagian VCC ini terhubung ke 5 volt yang ada di Arduino. Tapi kekurangannya di sini 5 volt yang ada di Arduino hanya memiliki satu slot pin yang bisa terhubung ke Arduino. Maka dari itu 5 volt yang terhubung ke Arduino ini dihubungkan ke breadboard supaya banyak slot buat VCC, yaitu di bagian positif tadi. Sama lainnya kayak sensor yang lain, GND di sensor juga sama kayak VCC yang di atas GND terhubung ke minus yang dari breadboard. Sebenarnya bisa aja terhubung ke GND breadboard karena masih ada satu lagi, cuman alangkah baiknya terhubung ke Arduino. Lalu untuk bagian LCD di Arduino di sini itu terhubung ke analog pin yang ada di Arduino, karena pin-pin digital ini berfungsi untuk memberikan output yang ada di Arduino tadi. Sama halnya dengan echo, trigger pin, dan fungsi echo yang ada, tapi agak beda, dimana di trigger pin itu terhubung ke pin 11, echo itu 12, dan echo kedua itu ada ke 9, trigger kedua itu ada ke 10, buzzer tadi ke 8 di sini, dan LED itu terhubung ke pin nomor 7, di mana durasi dan jaraknya sudah diatur di dalam codingan, dan waktunya ada 500 detik. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila kekurangan. Saya lanjutkan ke Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kerja sistem dari sistem kami. Oke, nah jadi di sini kan tadi udah dijelasin oleh Elga, ada breadboard, buzzer, Arduino, LCD, dan sensor ultrasonic. Jadi cara kerja sistem kami itu nanti kalau misalnya ada benda, ataupun ini kan parkir mobil, jadi mobil letak di tempatnya kan, nanti dia ke detect kalau misalnya di sini kan. Nanti dia kalau misalnya makin dekat jaraknya antara sensornya, dia suara dari buzzer itu makin cepat.
intervalnya dia makin cepat detiknya gitu. Jadi kalau misalnya makin lama makin cepat, nah dia makin tidak berhenti, dan ini juga hidup-hidup terus gitu. Terus kalau misalnya di sensor yang pertama udah ada yang parkir, di LCD itu terpaparkan bahwa di sini ada bacaannya kalau misalnya tersedia 1. Tapi jika 2, dia akan membuat tulisan parkiran penuh. Tapi jika kosong akan terbuat tulisan tersedia 2. Nah, kalau misalnya di refresh awalnya bisa, nanti awalnya seperti ini. Baru nanti tunggu beberapa detik baru kembali ke tersedia 2. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya tentang pembahasan dari sistem parkir kami ini akan dijelaskan oleh Tunggul. Pada Tunggul dipersilakan. Sistem kami juga memiliki keberhasilan yang mampu mendeteksi kendaraan secara akurat pada jarak kurang dari 10 cm. Nah, kami juga memiliki LCD untuk memberikan informasi yang jelas tentang status parkir, dan memiliki kombinasi LED dan buzzer untuk memberikan peringatan efektif bagi pengguna. Kelebihan dari sistem parkir kami juga hemat energi karena menggunakan komponen seperti LED dan buzzer yang efisien, cepat dan responsif dalam mendeteksi kendaraan dan memperbarui status parkir. Karena sistem parkir kami yang minimalis, kami juga memiliki keterbatasan dalam sistem kami. Yang pertama, sensor ultrasonik memiliki jangkauan yang terbatas, sehingga tidak dapat digunakan untuk mendeteksi kendaraan pada jarak lebih dari 10 cm. Sistem kami juga hanya mendukung 2 slot parkir. Untuk implementasi yang lebih besar, perlu penambahan sensor dan pengembangan algoritma. Kalau kalian mau mengembangkan sistem parkir kami memiliki saran. Yang pertama, menambahkan sensor inframerah untuk mendeteksi objek yang lebih kecil, dan mengintegrasikan sistem dengan aplikasi berbasis IoT untuk memantau status parkir secara jarak jauh. Yang terakhir, saran dari kami bertiga, menggunakan layar TFT untuk menampilkan grafis yang lebih informatif. Sekian dari kami bertiga. Kalau maaf ya, kalau sistem kami minimalis kayak gini, cuman ya udahlah, namanya anak kuliah kan. Oke, baik. Itu saja video dari hasil proyek UTS kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.